Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Aulia, NPM 1957-05-1004, akan menjelaskan ringkasan tentang materi yang sudah dipelajari dalam praktikum mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Pada pertemuan pertama, yaitu membahas pengenalan keamanan sistem informasi. Pengertian dari keamanan informasi menurut Simons adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Terdapat 3 tujuan pada keamanan sistem informasi. Yang pertama, kerahasiaan. Maksudnya adalah informasi yang kita miliki pada suatu sistem atau database, baik itu dari organisasi maupun perusahaan. Hal ini tersedia bagi orang yang berwenang, sehingga pihak yang tidak berwenang tidak bisa mengetahui informasi tersebut. Yang kedua, integritas adalah data tidak dapat diubah dari aslinya oleh orang yang tidak berhak, sehingga konsistensi, akurasi, dan validitas data tersebut masih terjaga. Yang ketiga, ketersediaan adalah maksudnya itu memastikan sumber daya yang ada siap diakses kapanpun oleh user atau sistem yang membutuhkannya. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek ketersediaan ini dari sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor aksiden. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis hacker. Yang pertama yaitu white hat hacker, ialah hacker yang memegang teguh standar etika. Akses ke sistem komputer dilakukan bukan untuk tujuan yang merugikan, tetapi untuk menguji ketahanan sistem tersebut. Lalu yang kedua ada black hat hacker, ialah hacker yang aktivitasnya menerobos sistem keamanan komputer untuk melakukan kerusakan, seperti cara menghapus berkas, identitas pencurian, penipuan kartu kredit, dan berbagai aktivitas lainnya yang merugikan. Lalu yang ketiga ada grey hat hacker, ialah hacker yang menganut standar etika ganda. Sekali waktu, hacker ini mungkin menjunjung etika hacker, namun di waktu yang lain, aktivitasnya merugikan atau melanggar batas-batas hukum. Yang keempat ada script kiddie hacker, ialah seorang yang tidak mahir dengan sistem komputer, namun seorang ini mampu menerobos sebuah sistem komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh orang lain. Yang kelima ada hacktivist hacker, ialah jenis hacker yang menggunakan kemampuannya untuk menyebarkan pesan-pesan tertentu, seperti contohnya pesan politik, agama, ideologi, dan lain-lain. Lalu ada hacking phase atau fase peretasan. Yang pertama ada reconnaissance, yaitu pengintaian, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari target, diperoleh dengan cara identifikasi target, menemukan alamat IP, jangkauan IP network target, DNS, mail server, dan lain-lain. Yang kedua ada scanning, yaitu melakukan scanning terhadap network, melihat service yang sedang berjalan dan port apa saja yang sedang terbuka, mendeteksi firewall, mencari celah-celah dan kelemahan sistem target, lalu mendeteksi sistem operasi yang digunakan oleh target, dan lain-lain. Yang ketiga ada gaining access, yaitu merancang blueprint atau kelemahan dari target yang didapat dari tahap reconnaissance atau scanning. Yang keempat ada maintaining access, yaitu jika berhasil memasuki ke sistem, langkah selanjutnya akan mencoba untuk mendapatkan hak akses ke root system. Biasanya, ini dilakukan dengan mengupload source code ke sistem target, sehingga dapat menjaga akses ke sistem dan bisa terhubung ke jaringan. Yang terakhir, ada clearing attack, yaitu setelah mendapatkan akses, memasuki root system, mengeksploitasi kelemahan dan melakukan aktivitas yang diinginkan. Selanjutnya, menghapus jejaknya di sistem. Dilakukannya untuk menghindari dari penelusuran dan tertangkap siapa pelaku yang melakukan hacking ke sistem. Lalu selanjutnya ada materi footprinting. Footprinting atau pengintaian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan semua informasi tentang sistem komputer dan entitas milik target. Untuk mendapatkan informasi ini, seorang hacker mungkin menggunakan berbagai alat dan teknologi. Informasi ini sangat berguna bagi peretas yang mencoba memecahkan seluruh sistem.
Di bawah ini ada contoh beberapa tools yang dapat dilakukan untuk footprinting. Ada Nmap, Whois, DNS Lookup, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada dua jenis footprinting. Yang pertama inner footprinting, yaitu pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda sudah berada di dalam jaringan komputer tersebut. Yang kedua ada outer footprinting, adalah pencarian informasi terhadap suatu situs di mana Anda tidak berada di dalam jaringan komputer target. Jenis informasi yang dapat dikumpulkan dari footprinting yaitu ada operating system of the target machine, ada firewall, ada IP address, ada network map, ada security configuration of the target machine, email ID, password, server configuration, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu pengenalan dari Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah sebuah aplikasi atau tools yang berfungsi untuk melakukan port scanning. Nmap dibuat oleh Garden Lion yang digunakan untuk eksplorasi dan audit keamanan jaringan. Ada output dari Nmap. Output Nmap adalah sebuah daftar target yang diperiksa dengan informasi tambahannya tergantung pada opsi yang digunakan. Di antara informasi itu ada tabel port menarik. Tabel tersebut berisi daftar angka port dan protokol, nama layanan, dan status. Statusnya itu ada yang terbuka, difilter, tertutup, atau tidak difilter. Status yang terbuka berarti bahwa aplikasi pada mesin target sedang mendengarkan untuk koneksi atau paket pada port tersebut. Difilter berarti bahwa sebuah firewall, filter, atau penghalang jaringan lainnya memblokir port sehingga Nmap tidak dapat mengetahui apakah ia terbuka atau tertutup. Yang ketiga, ada status tertutup, yaitu port tidak memiliki aplikasi yang sedang mendengarkan meskipun mereka dapat terbuka kapanpun. Yang keempat, tidak difilter. Ketika mereka menanggapi prop Nmap, namun Nmap tidak dapat menentukan apakah mereka terbuka atau tertutup. Yang terakhir ada status open filter dan close filter. Ketika ia tidak dapat menentukan status manakah yang menggambarkan sebuah port. Selanjutnya ada materi PDFcrack. PDFcrack adalah alat GNU Linux untuk memulihkan kata sandi dan konten dari file PDF. Baris perintahnya digerakkan tanpa ketergantungan eksternal. Aplikasinya adalah open source. Fungsi dari PDFcrack sendiri adalah mendukung penanganan keamanan standar pada semua versi PDF yang dikenal. Yang kedua, mendukung pemecahan kata sandi pemilik dan pengguna. Yang ketiga, baik daftar kata dan kata sandi itu didukung permutasi yang sederhana. Lalu yang keempat, simpan atau muat pekerjaan yang sedang berjalan. Yang kelima, pembandingan sederhana. Dan yang terakhir, pencarian yang dioptimalkan untuk kata sandi pemilik ketika kata sandi pengguna diketahui. Materi selanjutnya yaitu pengenalan tentang enskripsi dan deskripsi. Enskripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti menjadi teks kode atau pesan tidak bisa dimengerti. Kemudian deskripsi adalah sebuah proses pembalikan yang mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti. Di sini ada tools untuk pengaman file. Yang pertama ada PGP tool dan VeraScript. PGP adalah singkatan dari Pretty Good Privacy dan merupakan program komputer yang sering digunakan dalam proses kriptografi dan autentikasi pengiriman data komputer. Pertama ada tools PGP tool, adalah aplikasi desktop open source dan sangat ramah pengguna. Aplikasi ini memungkinkan Anda menginskripsi atau mendeskripsi file PGP. Yang kedua ada VeraCrypt, adalah perangkat lunak enskripsi disk open source. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara enskripsi dan deskripsi file menggunakan PGP tools. Pertama buka dulu aplikasinya.
Nah, untuk mengenkripsi file, pertama kalian harus membuat keyring terlebih dahulu dengan cara keyring, kemudian create pgp-key. Karena saya sudah membuat keyringnya, saya langsung aja dengan mengencrypt filenya. Lalu kita pilih encrypt file dan pilih mana file yang akan dikunci. Saya pilih file mana ya? Ini contoh. Lalu kita pilih. Ini sudah terchecklist semua, lalu kita encrypt. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada file tugas truk.dat. Kita cek apakah sudah terkunci atau belum. Nah, di sini filenya sudah terkunci. Kemudian untuk mendeskrip filenya, itu dengan cara kita klik describe file, lalu kita pilih filenya, lalu kita masukkan password. Ini sudah kita checklist, lalu kita klik describe. Nah, maka filenya sudah tidak terkunci. Lalu yang terakhir, materi pada pertemuan ke-7 yaitu FTP. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Di sini ada sejarah FTP. Di sini juga dijelaskan mengenai hubungan antara Telnet dengan FTP. Jadi Telnet ini digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung, dan FTP menggunakan koneksi yang tidak langsung. Koneksi yang tidak langsung itu berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada, standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC, dan FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model klien atau server. Selanjutnya, fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Lengkapnya, berikut ini adalah fungsi dari FTP yang ada. Yang pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Yang ketiga, mengunduh dan mengupload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Tidak hanya itu, ada banyak fungsi FTP lainnya yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Kita dapat mengembangkannya sendiri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan penggunaan yang dibutuhkan. Namun, pada dasarnya fungsi sederhana dari FTP adalah untuk memudahkan pengguna memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Aplikasi FTP Client. Di internet ada banyak sekali aplikasi FTP Client yang tersedia. Salah satunya adalah yang paling dikenal, FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan
di berbagai macam sistem informasi seperti Linux dan Windows. Ada 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama ada FileZilla, yang kedua ada WinSCP, yang ketiga ada GFTP. Penjelasan dari FileZilla. FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP dapat mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun, aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas atau file. Jadi, semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. Yang kedua, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihannya adalah adanya dukungan SSH password, keyboard interaktif, public key, dan autentikasi Kerberos. Selain juga terintegrasi dengan Pagen, atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH, sayangnya aplikasi FTP ini hanya dapat digunakan di Windows saja. Yang ketiga, GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, dan FSP. Sayangnya, aplikasi FTP ini hanya bisa digunakan untuk melakukan koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal saja. Baiklah, sekian ringkasan materi praktikum keamanan sistem informasi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.